Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ingkang kawula muliaken Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Parahan, ibu-ibu pimpinan cabang Malaysia, para alim, para ulama, para ustadz, ustadzah, para sepuh, bini sepuh, sesepuh sedaya, Bapak Ibu sedaya jamaah salat subuh Masjid Al-Manar ingkang insyaallah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo ingkang sepindah kawula dherekaken kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit ngantos enjang menika kita tasih kempal wonten mriki sehat sedaya nggih. Sehat. Alhamdulillah. Mugi-mugi kesehatan kita menika saged kita estu ginakaken kagem tambah caket, tambah taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sedaya samangke wonten ngajengipun Allah Subhanahu wa taala mboten ngantos menyesal nggih. Amargi ngginakaken nikmatipun Allah mboten kagem taat niku mesti wonten ngajengipun Allah, di hadapan Allah nanti akan menyesal. Pramila kita sedaya monggo estu ginakaken sehat menika kanthi sak sae-saenipun. Salawat salam mugi kunjuk dumateng suri tauladan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga, para sahabat lan sedaya pendherekipun. Mugi-mugi kanthi idzinipun Allah kita sedaya pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi nggih. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang minulya, bersyukur nggih enjang menika kita saged kempal wungu sare tasih paringi sehat. Pada suatu hari ada seorang laki-laki usia 78 tahun karena kecapean beliau sampai pingsan, semaput. Kemudian dibawa ke rumah sakit di kota Riyadh, rumah sakit swasta. Di sana beliau dipasang peralatan medis, salah satunya oksigen, yang sampai dipasang itu membutuhkan waktu 24 jam. Alhamdulillah akhirnya beliau pulih dan oleh rumah sakit beliau diperbolehkan untuk kondur. Sebelum pulang, petugas rumah sakit memberikan secarik kertas, habisnya untuk oksigen sehari semalam 600 real. 600 real pinten Bu nek mriki Bu? Nggih, sing sering murah mereka apal nggih. 2,5 juta. Mbah Kakung 78 tahun ini nangis. Kemudian dokternya
berada di sebelah dekat beliau bilang, "Mbah, ampun nangis, Mbah. Mungkin nek masalah biaya kesulitan bisa kami bantu." Simbah niki mboten, lajeng simbah niki ngendika, "Nak dokter ora mergo biayane, nek bayar semono insyaallah Mbah bisa bayar." Tapi saya baru sadar sekarang, saya menggunakan oksigen 24 jam ten mriki jenengan kan bayar 600 real, 2,5 juta. Padahal selama ini 78 tahun saya bernapas nyedot oksigen sak kayange nyon sewu nggih. Sama Gusti Allah nggak pernah dihitung. Nek dihitung kula utang kali Gusti Allah pinten niki. Ini yang membuat saya menangis, kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ternyata hanya oksigen tok til. Itu kalau kita perhitungkan, Masya Allah. Akhirnya dokternya melu netes, melu brebes. Jamaah ingkang dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga seharusnya senantiasa mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Senadyan mboten saged sedaya kita inget-inget nggih. Tapi begitu wungu sare dhewe kedahipun bersyukur alhamdulillah saged ambegan lancar. Banyak tetangga kita, saudara kita ambegane ora iso lancar. Ngangge trompet barang. Nggih. Sengal-sengal. Kalau 24 jam 600 real 2,5 juta nggih Bu. Sesasi pinten niku? 75 juta Bu. Setahun 900 juta setahun Bu. Nek umur-umur sak derajat kula sak angkatan kula medun sithik ngeten 45 tahun atau 50 tahun lah. Niku carane kan tuku oksigen tok dil, mboten liyane lho Pak, niki dereng liyane. Niku telasi sekitar 50 miliar Bu. Gajine kita pinten nggih. Nggih Bu dokter. Cekap nggih jel oksigen tok. Pramila sekalian monggo kita estu ginakaken nikmat Allah menika kanthi saya-sayanipun. Bapak Ibu ingkang dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kita dipun paringi iman, paringi Islam. Mboten sedaya dipun paringi nikmat ingkang luar biasa menika. Kalau tadi nikmat kesehatan itu yang di depan mata kita. Tanpa kesehatan semuanya mungkin tidak ada artinya. Ini nek sehat nyun sewu dahar ngangge gerih men enake luar biasa. Ngungkuli dahar ten warung makan sing paling enak nggih. Nikmat Islam adalah nikmat yang tidak ada tandingannya Bu. Pernah dengar cerita seorang mantan angkatan udara Amerika Serikat. Beliau namanya Jerry de Grey. Pernah baca bukunya? Ada yang pernah? Ngacu? Baca buku. Ya, beliau cerita begini Bu. Mengke kula oke cerita man ya Bu. Ya. Om Jerry ini beliau bercerita, waktu saya kecil, dari saya lahir jebrot sampai saya sekolah tinggi, sekolah menengah SMA, SMP, SMA. Saya hidup di sebuah desa namanya Loa, Amerika Serikat. Padositen Google Map Bu. Nek pengen dolan mriko barang. Mbukteke iki. Di desa Loa itu, beliau cerita waktu itu. Sebelum perang Teluk, Pak. Tahun pinten niku? Perang Teluk iki kula SD napa SMP ketoke. Nggih, Mbah. Ya.
Beliau cerita waktu saya masih kecil hidup di desa Loa itu kehidupan orang sana hampir semuanya petani, Bu. Semua yang dia makan semuanya adalah hasil pertanian. Sayuripun saking pertanian dhewe, buahnya juga dari pertanian dhewe. Ayam, kambing, sapi itu juga beternak sendiri. Dan semua hewan yang dia pelihara itu semuanya dengan makanan-makanan yang alami. Cara sakniki mboten ngangge sentrat barang mboten enten. Jadi semuanya alamiah, termasuk tanpa pestisida semua makanannya. Beliau bercerita, saya waktu di desa bersama keluarga dan orang-orang di desa saya di Saloa itu jarang sekali orang itu sakit, Bu. Beliau cerita begitu. Karena memang nek petani aktivitasnya rak luar biasa nggih. Benten kalih pegawai nggih, Bu. Dugi kantor langsung lenggah. Ya. Mendel, kurang gerak nggih. Mboten males gerak ning memang kurang gerak. Tapi Mas Jerry ini cerita saya di kampung itu jarang sekali sakit. Singkat cerita beliau akhirnya sekolah tinggi di kota. Nek kampus entene ning kota nggih. Sekolah di kota, pola hidupnya berubah drastis. Sing waune pengen maem kudu ngarit sik, gampangane ngaten nggih. Kudu obah tu sakit nembe sakit maem, ten kota kantun mencet niki ten ngacepan lawang punan maaman. Sakniki kelakon, Bu. Ha nggih. Lah, kelakon pun nggih padha jeri nggih, kari nyekel HP ngeten pun dugi ngajengan daharan nggih. Ajeng model napa mawon wonten. Beliau cerita begitu. Akhirnya apa? Beliau bercerita bahwa saya di kota itu hampir setiap minggu awal-awal itu periksa neng dokter terus, Bu. Karena pola makannya berubah, ora tahu obah neng omah wae. Nggih, jadi sering sakit. Kemudian singkat cerita beliau akhirnya masuk di militer. Masuk menjadi tentara Angkatan Udara Amerika Serikat. Setelah selesai, beliau ditugaskan di Timur Tengah. Nah, riyen nggak nembe konflik ya, atau sana mungkin memang sering konflik. Ya. Singkat cerita, beliau sebagai tentara di sana untuk perdamaian dunia, ya, untuk perdamaian dunia, beliau itu memperhatikan masyarakat yang hidup di sana. Pola makannya nggih, dia sering gabung dengan masyarakat di Timur Tengah nggih. Maeme pola hidupnya nggih. Yang beliau membikin takjub kebersihannya luar biasa. Maemnya juga dibatasi orang Islam itu. Ora sak geleme ngaten nggih. Dadi ya semua yang disunahkan Kanjeng Nabi itu banyak kalau di sana itu betul-betul dilaksanakan. Akhirnya beliau teringat masa kecilnya. Iki kok kehidupannya kayak aku zaman aku isih nang desa. Dan masyarakat di sana tidak banyak yang sakit. Akhirnya beliau tertarik bertanya kepada orang-orang di situ, termasuk tokoh-tokoh agama, ulama tanya tentang Islam. Kehidupan apa toh ini? Kehidupan orang Islam seperti. Akhirnya beliau tertarik dan mempelajari. Beliau mempelajari Sirah Nabawi. Sejarah kehidupan Kanjeng Nabi dari lahir sampai sedo. Sejarah para sahabat. Dari hasil beliau belajar dan bertanya kepada para ulama di sana, beliau lebih takjub lagi. Ternyata dalam sejarah itu Kanjeng Nabi tidak pernah sakit. Setahun disebutkan hanya sakit itu selama berapa kali? 2 kali. Swidak 3 tahun, Bu, sakit naming 2 kali. Dewe delo-delo meriang. Kodanan sithik gregesi. Koncone pilek meri. Nggih. Koncone diare melu-melu. Lah ini kok awake dhewe nggih. Tapi beliau takjub, Masya Allah. Ini kehidupan orang Islam seperti ini. Ternyata nabinya seperti ini. Beliau pelajari Islam, ternyata
Di ajaran Islam itu sesuai banget dengan apa yang seharusnya ada di dalam mengelola tubuh dan pikiran manusia. Akhirnya beliau masuk Islam, jadi mu'alaf. Dan Bapak Ibu sekalian, beliau saat ini tinggal di Indonesia. Loh, tanggane dhewe Pak No ya. Beliau mengarang sebuah buku, judul bukunya Muhammad is my doctor. Pernah baca ya Bu? Pernah baca judulnya? Lumayan. Baru dengar malah. Mangga. Ini Bapak sekalian, kita yang dilahirkan jebrot sudah Islam. Ada yang nyun sewu nggih nek pondok pesantren otomatis. Sing ora ning pondok nyinau sejarah Kanjeng Nabi nganti rampung gitu. Baca sirah Nabawi. Monggo nggih Bu, dibaca. Sekarang versinya banyak sekali. Diwaos sing wujud novel juga ada. Jenengan nek maos estu Bu, nangis nanti Bu. Estu niku. Sejarah kehidupan Kanjeng Nabi. Menika Bapak sekalian, bahwasanya nikmat Islam itu luar biasa. Pramila kita yang sudah dilahirkan sebagai seorang muslim, kita harus bersyukur dan monggo kita sinau estu agami kita sedaya. Nggih. Karena inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin. Segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu sudah pas sesuai dengan takarannya. Sesuai dengan takaran, wis ono aturan mainnya. Ngaten Bu. Sekarang begini, ada siang, ada malam, ada besar, ada kecil, ada waktunya kerja, ada waktunya istirahat. Harus ada istirahat ya. Semua fase kehidupan, bahkan di hewan pun itu ada fase istirahat Bu. Tumbuhan ada fase istirahat enggak? Ada. Jenengan nek pas tindak ten Jogja, pas musim ketiga ten daerah Gunung Kidul nika nggih, nek mirsani wit jati nika pripun? Kok wit tok? Nono godhonge. Urip napa mati niku? Urip. Kenapa? Menyesuaikan diri. Poso riyin. Nek kewan ada enggak? Ritual puasa ada, Pak. Nggih. Ula niku ya, ula nggih sawer mesti wonten nggih melungsungi ya istilah mriki nggih, melungsungi. Nek wong Solo ngelungsungi padha mun. Niku ganti kulit sak perangkate Bu. Dadi sing ganti mboten kulite tok, sampai di dalamnya itu jadi refresh, baru lagi. Maka ula sing bar ngelungsungi niku nyun sewu Bu, medeni Bu. Dia jauh lebih gesit, lebih caranya lebih ampuh, luwih mematikan nek bisa sampai menggigit kita. Bapak Ibu sekalian, saya pernah matur di sini, makanan itu di dalam tubuh kita selama berapa jam Bu? Kula wis ora pisan gitu, pengakeh ya Pak. Pripun Pak Ustad? Lupa. Lupa. 8 jam. Di dalam lambung itu 4 jam. Ya di sana kan dicerna. Di sana ada namanya asam lambung, nggih Bu Dokter. Mungkin nek kula kanthi dipaski nggih Bu. Ada asam lambung. Asam lambung ini kecut luar biasa. Nah, mboten percaya jenengan pas glegeken katutan, nyun sewu. Nggih, glegeken katutan kecut mboten? Kecut banget. Apa meneh muntah. Lah kecut ini sangat berfungsi, bermanfaat untuk apa? Membunuh kuman dan virus yang katut tengen daharan jenengan kita sedaya. Dhewe kan ora ngerti nggih, dan makanan kita itu ada kuman, ada bakteri kan ora ngerti estu niku. Wong jenengan roti bar diencloki laler men nggih, dhewe iki enak wae nggih. Nggih napa nggih? Ah iki kula dadi kelingan jaman ten puskesmas Bu. Kula tanget Bu, jenengan nek enten roti kepenclokan laler niku jenengan dahar biasa mawon Pak Dokter, enak kok mboten masalah namung sithik. Laler niku pinten sukune Bu? Pinten? 8 nggih. Mengke dicekel terus dihitung nggih Bu. Iya dicoba. Ya, terus kami mengilustrasikan begini. Misalnya niki roti. Pencroki laler, diken dahar kersa? Kersa Bu. Enak, biasa mawon nggih. Terus yang sewu. Padahal laler niku bal mencelok nang ngendi kan ora ngertos nggih.
laler niku senenge menceloketen nggih. Nonton kotor nggih. Mbok dikeki pengumuman laler dikeki pelajaran apa man laler tetep ora iso mbedakake iki kotor ngoten ya enak ngoten mawon. Terus kita mengilustrasikan mengatakan rambut niki siji til iki nek dibanding kalih laler sukune laler gedhi ndi. Rambutnya dhewe niki lho. Ageng laler napa rambut? Mangke dicekel sik laler iki. Ageng Bu, suku laler niku besar Bu. Jadi bisa lebih kecil rambut kita bisa sama, ning rata-rata lebih besar kaki laler. Lah nyun sewu, rambut itu kita oleskan kotoran. Siji tok Bu, rambutnya mung siji. Dioleske kotoran. Kula rasa matur tinja ngono ya, ngomong tinja sama. Ning ora buka bersama enggak apa-apa. Kula wingi kelalen ngisi buka bersama niku matur cerita niku, waduh iku dodoyan darah. Niki untung mboten ya. Niku kita oleskan di kotoran. Kotoran manusia atau kotoran hewan. Satu tok til mung pucuke tok nempel Bu. Terus saya senggolke ten nggen roti dek. Nyen sewu. Nggo Bu didahar Bu. Kersa mboten jenengan. Ndak mau ya. Padahal mung siji tur cilik sak titik tok Bu. Lah niki wau lalere bar nyek dolanan ora ming omar ora ming nemplek tok, tapi dolanan nyek. Bar niku nyekel roti plek. Ora ming nyekel nggih, dolanan mubeng diubengi se tawaf. Bar niku atau gorengan. Kita kadang ya biasa wae celemut nggih. Vitamin, terusnya vitamin. Ya, nyen sewu. Ini salah satunya. Jadi, Bapak sekalian, ternyata kalau kita perhatikan betul, kita ini berisiko, yang kita makan itu resiko menimbulkan penyakit banyak sekali. Lah, asam lambung ini yang menetralkan, Pak. Ontene kuman-kuman virus itu dia akan dimatikan di situ dengan kecutnya yang luar biasa nih. Juga dibantu dengan beberapa enzim yang ada di sana. Setelah selesai di lambung, dia turun pelan-pelan ke usus. Nah, kula wis tau matur, usus dawane pinten? Ayo sing nate mbelek wedhus. Pak Ustad. Beda nggih dawane kalih menungso. Usus itu panjangnya berapa? Bu dokter ya? Nyun sewu Bu. Jawi. 6 meter punjul, Pak. Ya, jadi gini, Jawi, rumusnya enten Bu. 10 sampai 12 kali panjang tubuh manusia. Jadi saya dhuwur niku ususe saya dawa. Kudune saya sabar, kudune. Jadi ususnya dawa nek wong dhuwur. Kenapa? Dia lebih panjang ususnya. 10 sampai 12 kali. Jadi kira-kirane nggih sekitar 15 sampai 20 meter. Dawa mboten? Niki dawane masjid pinten niki? Dawa manget lah. Di situ makanan itu disedap selama 4 jam. Jadi total di dalam perut kita bertahan makanan itu 8 jam. Pramila Bapak Ibu sing nate ten rumah sakit badhe dioperasi ken napa riyen? Poso pinten jam minimal? 8 jam. Sing ajeng diperiksa laboratorium betul ken poso riyen nggih Pak. Pinten jam? Paling ndak 8 jam. Kenapa? Nunggu wetenge kosong. Sehingga tidak ada yang mempengaruhi di sana, betul-betul memang yang ada itu adalah yang diperiksa di dalam kadar darah kita. Demikian juga perut kita. Di perut kita ada 8 jam makanan kita. Waktu kita SD SMP kita diajari Pak Guru Bu Guru. Niki Pak Guru Bu Guru wonten ya. Anak-anak makan yang sehat itu sekali berapa kali? 3 kali. Leres Bu? Iya, kecuali puasa. Puasa 2 kali, kecuali tanduk. Nah, tadi lebih dari 3 kali. Nek mboten puasa diajari Pak Guru ping pinten 3 kali yang sehat itu. Nyun sewu. Tadi makanan di perut berapa jam? 8 jam. Nek 3 kali makan berarti pinten jam? 24 jam perut kita ngolah terus tanpa istirahat. Bayangke Bu, giling terus Bu. Kira-kira mesin niku ora nganggo leren pripun Bu? Jedol Bu. Rusak. Nggih napa nggih? Cepet rusak. Sepeda motor ndak pernah diservis, nyun sewu. Tumpakane mesti ora penak, bahkan mungkin macet ning dalan. Niki mawon, HP kita.
ndak pernah di-refresh, ora tau disudo memorine misale. Kira-kira pripun? Hang. Nggih. Demikian juga perut kita. Kalau ndak pernah istirahat dadine hang. Nggih. Ya, akan menimbulkan banyak penyakit. Nggih, maka Rasulullah nanti ngendika sing sering saya sampaikan nggih. Ma mal abnu adama wi'an sarram mim batnihi. Tidak ada sebuah wadah yang lebih jelek diisi selain perut kita. Maka Bapak sekalian, monggo kita jagi padaran kita sedaya. Dahar yo sak napa nggih? Sak cukupnya. Nggih. Maka ritual puasa ini sangat luar biasa. Banyak para ilmuwan barat yang meneliti dan tidak sedikit yang sampai mereka akhirnya seperti Mas Jerry Digri tadi. Apa? Menjadi seorang mu'allaf. Nggih. Ada namanya seorang ilmuwan namanya Andrew Wheeler. Beliau meneliti orang yang puasa Ramadan. Di kesimpulan penelitian beliau bahwasanya 10 hari pertama itu ada namanya regenerasi sel 10% tubuh kita. Di 20 hari kedua sel dalam tubuh kita banyak yang mengalami regenerasi sampai 66%. Di akhir puasa 30 hari itu beliau menyampaikan di situ sekitar 100%. Jadi tubuh kita itu kalau betul-betul puasa itu kita jalani dengan sebaik-baiknya, tubuh kita itu jadi refresh kembali, Pak. Jadi seperti orang yang baru lahir ngenten niku. Kaya wae le, ula wae le. Nggih mboten. Ula itu begitu selesai napa istilahnya mlungsungi niku, udah seger dadi nyun sewu bagi penggemar reptil dadi cantik lagi. Ayu ula niku. Bagus ayu resik ngeten niku. Kan enten nggih sing senengane ula barang nggih. Nah, itu senang sekali kalau habis ngelungsung. Karena apa? Seakan-akan ini jadi ular yang baru, betul-betul baru. Makanya di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala ngidakaken ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menjadi refresh kembali menjadi seorang yang takwa, yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya seperti itu. Ada yang menggambarkan seperti halnya kalau hewan, makanya di surat Al-Fussilat ayat 53 nih, ini juga sering disampaikan para ustadz nih. Sanurihim ayatina fil afaq, bahwa Allah akan memperlihatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di seluruh afaq, ufuk. Ufuk ini lingkungan kita, Bu. Jadi termasuk hewan yang ada di sekitar kita, termasuk alam yang lain nggih. Lah hewan-hewan ini menjadi pelajaran bagi kita. Yang paling sering tinggi contoh niku napa? Uler nggih. Uler terus dadi entung nggih. Entung pinten dina nika, Bu? Nate enten sing nunggoni entung. Kula rong tahun nunggoni ning saya membaca literasi itu sekitar 21 hari. Selikur dina. Cobi nginjing dibuktekke nunggoni entung selikur dina nggih. Iku ora bubar-bubar ngoten nggih. Karena entung itu kalau kita bantu, jadi pernah ada cerita bocah cilik nonton entung wis meh dadi napa kupuni kali Bu. Uget-uget arep metu ora iso. Karepe bocah niku ditulungi Bu. Dibuka karepe gen iso mabur. Malah tidak bisa terbang. Karena tidak alamiah. Gusti Allah penyiptake wong dia keruget-keruget untuk menguatkan sayapnya sehingga bisa terbang. Nggih. Kehidupan ulet waktu masih jadi ulet kan nyun sewu nggih, rupane elek, medeni, nyun sewu mangane nggih sak napae didahar. Mungkin menggambarkan manusia juga ada yang seperti itu nggih. Terus mlakune banter napa nek uler niku. Ngeten lho, dijak ngaji yu, sik yo ora situ. Ayo ngaji ning Almanar. Wah kok sik ora rampung iki sing sah-sah nggih. Ora mangkat-mangkat nggih. Bapake mboten beda. Angel nggih dijak maju mundur. Nek ular kilan saya menika nggih ngeten mundur majunya. Setelah dia berpuasa 21 hari keluar jadi kupu-kupu, rupane dadi ayu, indah, semua orang suka.
Gambarannya ini Bu. Jadi kita menjadi seorang yang bertakwa itu seperti ular dadi kupu niki. Dadi lebih cantik dilihat nggih. Kalau Ustadz Ma'arif dari Tretep itu kemarin ngendika ten bejen. Salah satu ciri orang yang beriman atau orang yang solih itu salah satu cirinya yaitu dia sering tersenyum. Dilihat itu nyenengke ngoten niku. Dadi kekancan niku seneng, penak. Itu salah satu ciri orang yang soleh. Beliau menyampaikan nek wong sing soleh kuwi mulutnya melebar. Ngeten Bu. Nggih. Nek mulutnya kok maju, jarine tanda kurang soleh. Ya, ya jadi tabassumuka biwajhi akhika laka sedekah. Bahwasanya senyum di hadapan saudaramu itu sedekah. Pas ra duwe duit tenan dhewe iki senyum niku pun oleh pahala sedekah Bu. Nggih. Nek duwe duit ana wong ra duwe banget ya ampun mung senyum-senyum nang ngarepe. Dibandem nggih. Ya jadi begitu. Monggo tabassumuka nggih kita perbanyak senyum. Itu ya salah satu ciri orang yang bertakwa atau orang yang sholih. Nah ini kalau kita sudah berpuasa selesai ya jadi orang yang bertakwa, berarti orang yang baik. Nggih. Harusnya lebih bagus, lebih nyenengke dilihat orang. Itu. Niki ciri orang beriman. Kalau lihat sejarah Kanjeng Nabi banyak sudah diceritakan nggih. Nabi itu menyebarkan Islam dengan akhlak beliau yang luar biasa. Dibandemi watu didongake sing api, nggih ta? Diidoni, diludahi, maka yang masjid wirawiri pripun? Saat yang meludahi sakit, malah beliau sing tilik dhisik dhewe. Tilik sik dhewe nggawoke panganan. Bayangke Bu, koncone sing ngidoni ki orang Damara niku Kanjeng Nabi pun dhisik. Sehingga nangis malahan Bu. Loh, mat bendina tak idoni kok nyenani malah rene. Dadi ora penak nyong ngoten nggih mungkin nggih. Akhirnya nangis, akhirnya ya masuk Islam. Nggih. Cerita itu seorang nenek buta di pinggir pasar, nanti diceritake nggih sering ya. Bagaimana beliau? Kanjeng Nabi ndulang sing alus. Nyun sewu Bu. Misale jenengan sing ndulang, wong buta kan ora ndelok iki sapa nggih. Kok diunek-unekke ngoten niku. Sing diunek-unekke sing ndulang niku. Dielek-elek kae wong nyun sewu. Wong edian wong iki wae dielek-elek, betul-betul dielek-elek. Aja manut kae wis ora bener, ora beres dan lain-lain. Semua kejelekan yang dia ucapkan kejelekan, tapi Kanjeng Nabi ndulangnya halus. Sampai meninggal diganti sahabat yang dulang. Sahabat Abu Bakar sudah berusaha halus maringi daharan wis dilus-luske ora kaya biasane mungkin ngoten iki. Tetep kowe sapa kok ora kaya biasane ngoten. Wis dihalus-halus. Sing biasane sudah enggak ada. Sapa tahu? Kanjeng Nabi. Nangis Bu. Jadi orang mengemis niku dadi nangis akhirnya sadar ya Allah. Ini akhlak Kanjeng Nabi. Jadi kita sebagai seorang yang bertakwa harusnya seperti ini. Apapun yang terjadi kita berusaha untuk baik, santun dengan siapapun santun. Maka salah satu hikmah puasa itu adalah salah satunya menyehatkan mental kita. Ini berkaitan kesehatan dari Pak Ustadz tadi. Jadi kalau sudah sering kita matur bahwasanya tidak hanya masalah fisik jelas. Orang yang berpuasa, yang melakukan fasting itu fisiknya insya Allah akan jauh lebih sehat. Banyak sudah diteliti para ilmuwan. Kemudian secara mental, kalau kita pada saat puasa begini berbohong dilarang, nggak boleh. Kemudian ghibah menghilangkan pahala puasa kita. Satu lagi, kalau kita sampai ditantang seseorang, dijak padu Bu. Jenengan tonggone mungkin lagi pripun kali jenengan sewot ngejak rame. Apa yang harus kita katakan Bu? Ana soimun. Aku poso yu, kok bar maghrib ya. Aja ngonten nggih. Aja ngoten kula poso nggih. Untuk apa? Berarti kita mengekang diri, mengendalikan diri. Oke. Ini salah satu efeknya. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita insya Allah nanti akan berefek di kehidupan kita setelah ini. Apalagi nanti di akhirat. La takdzab falakal jannah. Diapalke lare TK nggih. Jangan
marah, kamu akan masuk surga. Nggih. Kula nate cerita marshmallow. Pernah ya? Kelingan nggih? Ya. Siapa itu? Mas Goldman, nggih, seorang psikolog sing dia nyun sewu meneliti sebuah fenomena pengendalian diri. Ada yang ingat, Ibu ingat ya? Anak-anak TK di Stanford, nggih, usia 4 tahun. Beliau di depan pintu, anak-anak suruh masuk satu-satu, kasih roti satu-satu, yang roti siji. Terus lari-lari kan lenggah, sing rapi, Pak Guru masuk, anak-anak, Pak Guru mau ada acara sebentar. Rotinya jangan dimakan dulu ya, marshmallow-nya. Ngerti marshmallow nggih? Nggih, di Indomaret sekarang banyak sekali. Niku kan rupane apik ngeten nggih, ngeten iki nggih kados meja niki. Nggih, padang. Bocah niku seneng koyone enak banget ngeten. Nggih, memang enak nggih. Baunya enak, rasanya enak sehingga anak-anak itu sangat tertarik. Ini ada videonya, Pak. Kalau mau lihat bisa nanti di YouTube nggih. Marshmallow itu. Nanti kalau Pak Guru kembali, kok anak-anak belum maem, nggih, yang kuat tidak makan, nanti dikasih hadiah Pak Guru satu lagi roti. Ngoten ceritane. Akhirnya Pak Guru tindak keluar dari kelas. Lah anak-anak ngertos dhewe. Itu di dalam di CCTV di syuting itu wah nyekel enten roti enten sing ngeten ke Mas. Ada yang sewu dijilat-jilat saking senenge saking pengen, ada yang celuk-celuk. Ngaten nggih lebih itu ya. Jadi kisahnya akhirnya singkat cerita dari sekian anak itu hanya sekitar 10-20% yang dia itu lolos uji. Sing kuat nggih, nahan sampai Pak Guru datang akhirnya dikasih hadiah double. Lah, ini diteliti sampai anak itu remaja sampai anak itu dewasa. Ternyata anak-anak yang bisa mengendalikan diri itu saat remajanya dia menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang santun, menghormati orang lain, terus kesetiakawanannya bagus, aktif di organisasi nggih, mungkin yang IMM, yang IPM ngeten niku nggih, aktif jadi baik, jadi anak-anak soleh lah seperti itu. Tapi yang lain sebaliknya. Kula rasa cerita sebaliknya berarti opo? Neng Amerika, neng Inggris, yang ngeten niku nggih, kehidupannya kan bebas. Setelah dewasa sama. Anak-anak yang waktu kecil 4 tahun itu mereka bisa mengendalikan diri sampai dia dewasa itu menjadi orang-orang yang nyen sewu bisa menjadi panutan di masyarakat sekitarnya. Kuliah banyak yang sampai sukses, ya, banyak yang menjadi dadi uang lah gampangannya. Tetapi yang tidak patuh tadi akhirnya banyak yang mereka itu menjadi di jalan dan lain sebagainya. Ya ceritanya seperti itu. Singkat cerita, istrinya beliau menyimpulkan Mas Goldman ini bahwasanya pengendalian diri yang baik yang terlatih itu nanti akan menjadi kunci kesuksesan saat orang itu dewasa. Pramila sekalian, kita sudah berapa kali kita puasa? Umure dhewe 50 berarti mungkin wis ping 30 punjul ngaten mawon nggih. Wong riyen zaman alit Ustaz mulai poso kelas pinten, Pak? SD kelas 5 men rong karuan nggih. Sakniki cah TK men pun pinter Bu, pun saged poso. Nek mbiyen mboten nggih jaman dhewe nggih. SD men terus klelat. Ya. Dan itu nanti luar biasa akan menjadi kunci kesuksesan dari kita. Ya. Itu yang pertama, kesehatan fisik jelas, kesehatan mental kita juga akan terlatih. Jadi dengan puasa insya Allah kita dilatih untuk menjaga kesehatan mental kita. Yang terakhir sekalian, kesehatan sosial, okay. Completely physical, mental, and social well-being. Itu orang sehat. Terakhir sosial. Dengan puasa jelas, okay. Kita disarankan dan sering sudah dianjurkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada saat Ramadan itu memberi atau lebih dermawan. Bahkan Kanjeng Nabi, para sahabat memang Kanjeng Nabi itu dermawannya itu seperti angin yang berhembus. Dadi nyah-nyoh Bu. Poso niku saya nyah-nyoh, ora saya digondeli. Nggih. Nek saya digondeli mengke sok men menyesal. Nggih. Maka monggo di puasa ini, di Ramadan ini kita perbanyak amal-amal soleh yang terkait dengan orang lain, nggih, sosial. Nggih. Maka di dalam Ramadan kita disunahkan untuk memberi makan orang lain.
Man fatara iman kana lahu ajrihi, nggih, mithlu asrihi. Bahwasanya orang yang memberikan makan bagi orang berpuasa, makan buka puasa, itu dapat pahala persis dengan orang yang berbuka. Nyun sewu. Dhewe iki wonge rak mung siji, mesti pengen melipat gandakan pahala kita nanti di hadapan Allah biar memperberat timbangan amal kebaikan kita. Salah satu caranya adalah di bulan Ramadan ini dengan memberikan takjil. Nggih, monggo. Nek perlu sahur bersama. Ya, urung enek nggih mriki ya. Sahur bersama, buka bersama biasa, sahur bersama nggih. Jadi prinsip dengan puasa kita diajarkan untuk lebih banyak bersosial. Bapak Ibu sekalian, ini sampai jam 6 Ustaz. Saya tutup dengan sebuah cerita, nggih, sebuah riwayat di dalam hadis. Ada seorang sahabat yang tidak begitu terkenal. Ora banget terkenal. Namanya seperti nama sebuah bulan di kalender Hijriah, yaitu sinten ngertos? Bulan sebelum Ramadan, 2 bulan sebelum Ramadan. Bulan Sya'ban. Jadi sahabat Sya'ban ini beliau atau udah diceritakan di sini? Belum ya? Oh, berarti cerita penutup itu cerita kelingan nek cerita niku Bu. Nggih. Beliau itu waktu perang Badar beliau ikut, perang Uhud beliau selalu semangat nderek Kanjeng Nabi ikut perang, nggih. Dan satu hal kebiasaan yang luar biasa beliau, yaitu beliau selalu sholat berjamaah kemudian mengambil posisi yang selalu di situ, tidak pindah-pindah. Di paling pojok depan kanan. Ditanya kenapa? Karena saya tidak mau mengganggu yang lain. Nah, yang tengah aja nek wong liwat rak bingung. Beliau selalu di situ, salat jamaah selalu di situ. Sehingga Kanjeng Nabi kuwi wis titen, oh iki Sya'ban mesti ning ngarep dhewe. Lah, singkat cerita, hari berganti, bulan berganti, tahun berganti, suatu hari pada waktu salat subuh, Kanjeng Nabi itu mencari iki sahabat Sya'ban kok ora ketok dhewe. Sahabat-sahabat ada enggak yang tahu Mas Sya'ban ning endi? Tidak tahu ya Rasulullah. Ya wis ditunggu sik. Salat itu ditunggu, Bu. Salat subuhnya engko sik ditunggu. Setelah beberapa saat Kanjeng Nabi kok tetep ora ketok, ya udah salat dulu nanti ndak kawanen. Kok ndak dadine kaya kene oke subuhan ya Bu. Napa? Subuh awan. Ya subuhan. Pun subuh Mas pun kula pun subuhan. Subuh awan padune niku. Ya, itu akhirnya Kanjeng Nabi salat. Setelah salat sahabat, ada yang tahu rumahnya Mas Sya'ban? Ya Rasulullah, saya tahu. Yuk kita ke sana. Kemudian beliau tindak ke rumahnya Mas Sya'ban ini. Perjalanan setelah subuh, perjalanannya ternyata cukup jauh. Dikisahkan di sini diriwayatkan bahwasanya Kanjeng Nabi dan para sahabat itu sampai di rumahnya Sya'ban ini sampai waktunya duha. Berarti sekitar 3 jam perjalanan. Tapi melampah nek riyen nggih. Sakniki mungkin ngangge fiction yo sit ngoten nggih mungkin. Ya, 3 jam perjalanan. Berarti kan sahabat Sya'ban ini luar biasa. Setiap hari salat jamaah di masjid 5 waktu tanpa pernah telat, beliau mesti adzan itu sudah di tempat. Kemudian singkat cerita, ini rumahnya Sya'ban. Kanjeng Nabi datang langsung ditemui istrinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah betul ini rumahnya Sya'ban? Betul. Jenengan siapa? Saya istrinya. Bisa ketemu Sya'ban enggak? Ini kok sholat ora ketok. Ya Rasulullah, Sya'ban baru saja meninggal tadi sebelum subuh. Rasulullah, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khotimah. Terus doakan Kanjeng Nabi. Habis itu istrinya cerita, ya Rasulullah, ada yang sesuatu yang pengen saya tanyakan. Ini orang-orang tadi pada saat Sya'ban menghadapi sakaratul maut itu, beliau itu mengatakan sesuatu. Yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh ya? Aduh, kenapa tidak lebih banyak ya? Aduh, kenapa tidak yang baru ya? Nanti ya. Maksudnya apa ya Rasulullah?
Kanjeng Nabi kemudian cerita begini, kemudian beliau membacakan surat Qaf ayat 22, nanti dicari ya. Bahwasanya nanti tabir itu akan dibuka, semuanya akan kelihatan. Jadi Mas Sa'ban ini sebelum sakaratul maut itu beliau gambaran-gambaran nanti yang akan diterima di akhirat itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau Rasulullah bercerita, Sa'ban pada saat mau berangkat ke masjid itu, beliau itu diperlihatkan di sana pahala di surga. Ternyata karena jauhnya itu beliau dapat fasilitas yang luar biasa di surga itu. Ini hasilmu kamu jalan tiap hari ke masjid. Sehingga beliau akhirnya, aduh kenapa nggak lebih jauh lagi ya? Justru pengen lebih jauh. Neng bejen pun neng ngoten mungkin ya. Kok nggak lebih jauh lagi ya? Gelo Pak. Yang kedua, suatu hari beliau pas perjalanan mau ke masjid, beliau keluar kok dingin sekali udaranya. Beliau balik ke rumah, kemudian ngambil baju yang lebih, kemudian mengambil baju, baju kedua, di mana yang baru dia pakai yang di dalam, kemudian yang baju yang nyon sewu sing wis lawas rada kotor dipakai di luar. Tujuannya apa? Biar dalam perjalanan yang selama itu tuh nek kena debu, kena regetan itu sing kena sing njaba sik ngoten. Atas nggih. Lah singkat cerita, pada saat perjalanan itu dia ketemu seseorang yang nyon sewu menggigil kedinginan di jalanan. Kemudian beliau melepaskan salah satu bajunya, diberikan kepada seseorang ini tadi, kemudian dipapah ke masjid. Baju yang dikasihkan adalah baju yang di luar, jadi yang lawas. Kemudian sampai di masjid. Lah itu diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Kamu memberi baju orang ini kemarin tuh seperti ini, nanti kamu di surga akan mendapatkan seperti ini. Nikmat yang luar biasa. Maka beliau gelok, ya Allah, kenapa kok ya orang sing anyar sing tak kayak ngono, sing lawas malahan. Gelok. Yang terakhir, kenapa tidak semua? Aduh, kenapa tidak semua? Lah suatu pagi beliau itu mau dahar. Nek temenika dahar kan roti ngangge susu. Nggih. Dia punya roti, susu. Pas mau mak amen tentu wong ngemis-ngemis ten ngarep omah, Pak. Kula ngelih dereng mak Akhirnya beliau membagi roti itu jadi dua, susunya jadi dua, terus dijak mak bareng. Itu diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala pahalanya nanti di surga itu seperti ini. Kamu memberi makan orang miskin kemarin itu loh, yang separuh roti itu loh. Beliau geluh, ya Allah, kenapa kok tidak semua tak kasihkan saja? Terus aku entuke mesti ya Allah ngeten niku. Ini gelone wong, ini menjelang meninggal. Lah kalau orang sudah meninggal gelo mboten? Gelo, pengen didawake umure untuk sedekah, untuk beramal soleh. Menika nggih Bapak sekalian, jadi monggo kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin di Ramadan ini kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki efek keimanan kita insyaallah lebih baik nggih. Dan lebih sehat pasti itu insyaallah. Saya yakin lebih sehat orang yang puasa. Namun demikian monggo amal saya kita dipun tambahi. Jangan eman-eman memberikan amal kebaikan kepada orang lain. Pun niku. Ini sahabat Sa'ban yang luar biasa seperti ini aja gelone setengah mati. Sampai meninggal malah kan iki. Adewe saya kadang masih awal nggih. Ya ono wong ngemis ngono juk. Wah ora nyambut gawe to Mas masih enom. Ndak usah gitu, kasih aja udah. Semampu kita kasih aja, ikhlas pun urusane. Kono arep dienggo napa terserah ngoten nggih. Ya. Makaten nggih Bapak Ibu sekalian, bismillah, mugi-mugi kita semuanya semakin hari semakin baik seperti yang disampaikan Kanjeng Nabi, la yashfa'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Tidak puas-puasnya seorang mukmin itu melakukan kebaikan sampai kakinya melangkah ke surga. Semakin hari semakin baik, semakin tahun puasa kita insyaallah semakin baik lagi. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, sedaya ibadah kita panjenengan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan yang jauh lebih baik seperti yang kita amalkan. Karena dhewe ngamalkan mang sithik, mugi-mugi Allah meridhoi sehingga dilipat gandakan. Makaten Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf, mugi-mugi manfaat, mugi-mugi sedaya kekirangan, sedaya kesalahan kita dipun apunten dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.